Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami buka hati kami lebar-lebar hanya untuk firman-Mu. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar damai sejahtera Tuhan, yang melampaui segala akal, memerintah, menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami. Biar sukacita surgawi memenuhi hidup kami semua. Di dalam nama Yesus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih, saya mau saksi sedikit ya. Sudah sejak, kalau Bapak Ibu ingat, sejak bulan Januari kita punya account BCA. Khusus atas nama gereja. Yang selama ini kita mau urus nggak bisa-bisa, akhirnya dengan bantuan seorang teman, saya akhirnya bisa membuat account dengan nama gereja kita, GKPB MDC Palembang. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya saya diberi waktu 6 bulan untuk mengurus NPWP lokal. Ya, saya pikir ngurus NPWP selama ini nggak pernah kesulitan ya. Saya pernah buat juga, nggak ada yang sulit, gampang. Jadi saya tunda-tunda sampai bulan Juni, bulan ke-6, bulan terakhir. Dan saya, waduh udah bulan terakhir, jadi saya harus ke kantor pajak untuk buat NPWP. Tetapi ternyata kata kantor pajak harus buat online. Jadi saya coba buat online. Buat online ternyata waktu saya buat online, itu ada kendala. Karena apa? Karena gereja kita ini adalah gereja cabang, bukan gereja pusat. Jadi harus pakai NPWP pusat. Nah, saya urus ke BCA. BCA bilang tidak bisa, harus pakai NPWP lokal, tidak bisa pakai NPWP pusat. Saya lobby, saya ngomong sampai ke atasannya, tapi juga tidak berhasil. Waduh, gimana nih ya? Masa harus ganti lagi ke account lokal atas nama pribadi, bukan atas nama gereja. Lalu saya kontaklah ke majelis pusat, sama majelis pusat dihubungkan ke bagian keuangan, sampai ke bagian keuangan dihubungkan lagi dengan satu orang dari majelis pusat yang berhubungan dengan keuangan, dan saya cerita semua, saya cerita bahwa saya sudah berusaha begini begitu, online juga, ketemu sama kantor pajak juga, saya ceritakan semua. Terus dia bilang, oh ya tunggu aja katanya. Besok paginya, tiba-tiba saya ditelepon dari BCA. Pak Andrew, saya dengar ada masalah gini-gini ya. Saya bilang, iya Bu. Saya bilang, saya ceritakan semuanya. Lalu dia bilang gini, sudah Pak Andrew jangan bingung, semuanya sudah beres, Pak Andrew bisa pakai NPWP pusat. Saya melihat, kalau kita punya koneksi, punya relasi, sama orang saja, sesuatu yang sulit buat saya tidak mungkin, dalam satu hari itu bisa berubah 180 derajat. Apalagi kalau kita punya koneksi, punya relasi dengan penguasa alam semesta ini, yaitu Tuhan. Jadi saya dorong setiap saudara, jangan malas untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena apa? Karena Tuhan tuh selalu mendengarkan doa kita dan Dia senang berelasi dengan kita. Ya, dan kalau kita berelasi, Dia pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Baik. Nah, hari ini saya diberi tema oleh majelis pusat, yaitu soft but firm. Apa artinya? Ada yang ngerti? Soft but firm. Ya, lembut tapi tegas. Soft itu bisa diterjemahkan lunak, bisa diterjemahkan lembek. Ya, tapi di sini diterjemahkan lembut. Saudara pernah beli sikat gigi? Ya, kan ada yang hard, ya keras, ada yang medium, ada yang soft.
Ya, soft itu lembut. Jadi kalau dipakai lembut. Nah, sikat gigi yang soft itu tidak menunjukkan kualitas dari sikat giginya, tapi menunjukkan dari kadar kekerasan sikat-sikatnya. Kualitasnya ditentukan oleh mereknya dan oleh harganya. Ya, karena harga nggak pernah bohong. Kalau mahal pasti kualitasnya bagus ya. Jadi kata lembut itu bukan berarti orang itu kualitasnya rendah. Bukan ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ bisa ditampilkan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ ditampilkan bahwa disampaikan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kelemah lembutan, saudara, itu adalah salah satu sikap, sifat, atau karakter dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan kalau itu adalah sesuatu yang diberikan Roh Kudus kepada kita, berarti kita tidak bisa menghasilkannya sendiri. Berarti kita kalau terima itu sesuatu yang supranatural, yang baik, yang merupakan salah satu sifat dari Tuhan, karakter dari Tuhan. Jadi kalau hari ini saya bilang kita ini kamu lemah lembut, bukan berarti saudara itu lemah. Ya, juga bukan berarti saudara itu lemah gemulai. Dan kalau laki-laki dibilang, Leo, kamu kok lemah lembut, bukan berarti dia melambai, saudara. Bukan ya. Jadi lemah lembut itu adalah satu sifat, sikap, dan karakter yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan karakter ini diberikan oleh Roh Kudus. Dan kalau itu diberikan oleh Roh Kudus, berarti sifat, sikap, dan karakter ini dibutuhkan oleh kita anak-anak Tuhan. Dan harus ada dalam diri kita anak-anak Tuhan. Amin. Hanya mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memiliki karakter ilahi ini. Yaitu salah satu dari 9 karakter ini adalah kelemah lembutan. Dan dalam bahasa aslinya, kelemah lembutan atau lemah lembut itu sekali lagi bukan lemah, juga bukan lemah gemulai. Diterjemahkan lemah lembut itu adalah seperti kuda yang kuat tapi sudah jinak. Jadi kalau bisa diterjemahkan secara bebas artinya orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat seperti kuda kuat tapi dia bisa mengontrol dirinya. Dia bisa mengontrol sifat-sifatnya, sikap-sikapnya ya. Nah, apa sih lemah lembut itu? Definisinya apa? Coba lemah lembut. Kalau sabar, rendah hati ada di situ, di 9 itu. Jadi lemah lembut itu berbeda. Apa ya? Saya juga pikir-pikir, apa ya definisinya lemah lembut itu? Susah juga. Tapi saya nggak putus asa. Saya tanya sama artificial intelligence, AI. Ya sekarang zamannya orang tanya sama AI kan. Yang saya tanya bukan artinya, yang saya tanya apa lawan kata dari lemah lembut. Dan AI bilang, lawan kata dari lemah lembut adalah kasar atau keras. Jadi lemah lembut itu artinya tidak kasar. Karena lawannya adalah kasar. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak kasar. Jadi kalau kita kembali lagi ke tema kita, soft but firm, lembut tapi tegas, kalau pakai rumus yang saya pakai tadi, artinya dirubah. Jadi temanya berubah, bukan lembut tapi tegas. Tidak kasar tapi tegas. Tidak kasar tapi tegas.
Artinya orang tegas itu tidak identik dengan orang yang kasar. Jadi kalau ada orang yang kasar, belum tentu dia tegas. Tapi orang tegas tidak harus kasar. Bisa nangkap maksud saya? Ya. Jadi kalau saudara bilang, wah, kok Aming itu tegas. Kenapa? Kasar orangnya. Oh, belum. Orang yang kasar belum tentu tegas. Oh, Nova itu ngomongnya kalem. Apakah dia tidak tegas? Tidak, belum tentu juga. Jadi tidak tergantung dengan cara kasar atau tidaknya, tapi orang yang lemah lembut itu dia bisa tegas juga, ya. Nah, orang yang ngomongnya kasar belum tegas, orang yang tegas tidak berarti orangnya kasar, dan tidak ada alasan orang yang sudah lahir baru untuk tidak kasar. Karena sifat tidak kasar atau lemah lembut itu diberikan Roh Kudus kepada setiap anak-anak Tuhan. Mungkin porsinya tiap orang berbeda, persentasenya berbeda-beda. Tetapi dengan berjalannya semakin hari semakin dewasanya kita, semakin lama kita semakin bisa lemah lembut. Semakin hari semakin tidak kasar, ya. Saya mau baca dari Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku," kata Yesus. "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi kalau saya ganti sedikit, artinya diganti, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku tidak kasar, tapi tegas." Ya, Tuhan Yesus bilang belajarlah sama aku. Aku tidak kasar, aku lemah lembut, aku tidak kasar, tapi tegas. Dan Tuhan Yesus tegas, tapi tidak kasar. Paulus bilang apa? Paulus bilang begini kepada jemaat di Efesus. Paulus bilang supaya mereka selalu tidak kasar. Ya, saya baca dari Efesus 4 ayat yang kedua. "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu tidak kasar, dan sabar." Jadi berkali-kali di Alkitab dibilang jangan kasar. Kita tidak perlu kasar. Kenapa? Karena itu buah roh. Salah satu dari isi buah roh adalah tidak kasar atau lemah lembut. Jadi nasihat firman Tuhan hari ini buat kita semua jelas sekali, apa? Jangan kasar. Jangan main kasar. Kasar itu contohnya apa? Kalau kata-kata yang kasar, ada nggak kata-kata kasar? Saya sering dengar ya. Orang kalau ngomong, ini maaf ya, ngomong anjing, ya, babi, anjir, ya, goblok, gitu ya. Ada nggak yang suka ngomong begini? Ada yang suka ngomong gini? Ada nggak di sini? Nggak ada Pak di sini Pak. Sekarang nggak ada. Nanti kalau pulang ada. Kalau di dalam gereja nggak ada. Nanti pulang. Ya. Dan kasar itu bukan hanya sekedar perkataan. Kasar itu juga bisa perbuatan. Perbuatan kita juga bisa kasar. Suami-suami banyak yang kasar sama istrinya. Tapi istri-istri juga ada yang kasar sama suaminya. Perbuatan. Contohnya apa? Ya, KDRT nempeleng itu perbuatan kasar. Ya, memukul, boleh nggak memukul? Boleh, kalau di ring tinju harus, kalau nggak dipukul. Kalau di ring tinju boleh pukul, tapi di luar ring tinju tidak boleh pukul, ya. Pukul orang itu perbuatan yang kasar, menendang, menjambak rambut orang, tarik rambutnya, itu tidak boleh. Dulu di sini pernah ada suami istri konseling, bukan tambah damai,
tambah jambak-jambakan, lempar kursi, itu kasar namanya ya. Terus merampok, begal, itu perbuatan-perbuatan yang kasar. Ada nggak di sini? Ada nggak orang Palembang yang suka mukul, nendang, begal di Palembang? Hah? Nggak ada. Ya, soalnya udah pada pindah ke Prabu Muli, ke Jakarta, sekolah semua. Tapi jadi orang Palembang juga gitu ya. Banyak yang melakukan hal seperti itu ya. Kemudian yang sering kali tidak kelihatan adalah sikap hati yang kasar, yang tidak lemah lembut. Ya, sikap hati apa yang kasar? Egois. Egois itu kasar loh, saudara. Ya, hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain, tidak mau dengar pendapat orang lain, merasa dirinya paling benar, tidak mau dinasehati, itu sikap hati yang tidak lemah lembut, kasar. Ya, orang yang lemah lembut, kalau dikasih nasihat dan itu benar, dia akan nurut. Tapi kalau orang yang mau menang sendiri, merasa diri paling benar, itu orang yang sikap hatinya tidak lemah lembut atau kasar. Sombong juga sikap hati yang kasar. Selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, mau merendahkan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, dan selalu menuntut, memaksa orang lain untuk ikut pendapatnya. Ya, itu juga sikap-sikap yang kasar. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Di mana? Depan apa belakang? Belakang. Baju apa? Warnanya baju apa? Atau namanya siapa? Ya, nggak ada yang ngaku, saudara ya. Jadi arti kata lembut tapi tegas, artinya yang lain ya, itu artinya prinsip kita itu harus tegas. Tapi hati kita harus lembut. Prinsip harus tegas, hati kita harus lembut. Jangan dibalik. Banyak orang yang hatinya keras. Ya, hatinya keras. Prinsipnya sebentar A, sebentar B, sebentar Z, berubah-berubah terus. Ya, repot kalau orang seperti ini. Kalau hatinya lagi senang, dia bisa berubah-berubah terus sesuai dengan hatinya. Ya, tetapi kalau dikasih nasihat, nggak mau, hatinya keras. Ya, dan saya mau bacakan apa yang Tuhan mau dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita akan baca dari 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 17. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kalau kita baca ayat ini bicara soal ketegasan. Kalau kita tegas, kadang-kadang kita harus menderita karena kebenaran. Tapi Alkitab bilang, tetapi kamu akan berbahagia. Oleh sebab itu jangan takut untuk tegas. Kalau itu kebenaran, tetap kebenaran. Di depan siapapun, dikasih celurit sekalipun, 2 tambah 2 tetap 4. Kebenaran tetap kebenaran. Ya, itu namanya tegas. 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi, ya, jadi kalau ada orang meminta pertanggungjawaban kepada kita, kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban. Tetapi katanya haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalau orang disalahkan, padahal tidak salah, biasanya dia langsung meledak. Langsung tidak terima, marah. Dan akibatnya perkataannya, perbuatannya, sikapnya jadi kasar. Alkitab bilang haruslah dengan lemah lembut
Artinya tidak boleh dengan cara yang kasar. Tapi, dan dia bilang, tapi dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya apa? Supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi kita bisa menderita karena berbuat baik, karena kita lemah lembut, tegas, kita bisa menderita. Orang tidak terima. Ya, tetapi lebih baik kita menderita seperti itu daripada kita ngikutin orang lain, sebentar A, sebentar B, sebentar Z, tetapi kita menderita nanti di dalam neraka karena kita tidak ikut Tuhan, tidak ikut kepada firman Tuhan, ya. Nah, lemah lembut, soft, atau dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggris disebut meekness, itu adalah kekuatan yang terkontrol. Orang yang tegas dibarengi dengan kelembutan, itu yang Tuhan mau. Tapi kalau orang yang tegas tapi dia tidak lemah lembut, kasar, itu akan jadi orang yang orang bilang dia arogan. Orang yang arogan dan kasar, keras. Ya. Nah, tegas itu bicara soal prinsip dan sikap hati. Itulah sebabnya semua orang bisa tegas. Suami-suami bisa tegas, istri-istri juga bisa tegas. Anak-anak juga bisa tegas. Orang tua terhadap anak harus tegas. Orang tua yang tidak tegas terhadap anak akan menghasilkan anak-anak yang tidak berkualitas. Anak-anak yang tidak mengerti prioritas, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, karena orang tuanya tidak tegas. Orang tua harus belajar tegas, tetapi dengan kata-kata yang lemah lembut, artinya tidak dengan kata-kata yang kasar. Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi salah besar kalau kita marah-marah sama anak dan mulai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Iya Pak, tapi masalahnya dia udah 10 kali aku kasih tahu. Udah 10 kali. Jadi pantas nggak kalau aku teriak-teriak, marah-marah? Alkitab tidak pernah bilang kalau sudah 10 kali berarti harus dibentak-bentak, dikutuk, diteriakin, digoblok-goblokin, ya. Apalagi dikatain kata-kata binatang, itu tidak pernah. Jadi orang yang tegas tidak harus kasar. Orang yang kasar belum tentu tegas. Yang kedua, tegas itu didasari dengan cinta. Tapi kalau kasar, ya itu didasari dengan gregetan. Ya, siapa orang tua yang pernah gregetan sama anaknya? Nggak ada ya. Cuma satu dua, yang lain anaknya baik-baik semua. Seringkali anak atau kita seringkali buat orang tua kita gregetan. Betul nggak? Tapi kita harus belajar, jangan seperti orang tua kita. Kita ini seringkali jadi produk gagal. Kenapa? Karena orang tua kita tidak diajar mereka melakukan hal yang salah. Dan kita mencontoh mereka. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bahwa sikap kita terhadap anak kita harus dengan cinta. Ya, dengan memang kita ini masih manusia biasa. Jalannya masih nempel. Ya, masih makan nasi. Ya, jadi bisa salah, tetapi dengan seiring berjalannya pertumbuhan rohani kita, semakin hari semakin dewasa rohani, saya percaya kita bisa lebih mengontrol dan menguasai mulut kita. Karena saya mau beritahu, tidak semua yang kita pikirkan itu harus kita katakan. Ya, tidak semua yang kita rasakan harus kita katakan. Betul nggak?
Tidak semua perasaan yang kita taruh dalam hati kita ini yang ada, tidak harus semua dikeluarin lewat mulut. Apa yang ada kita pikirkan juga tidak semua harus kita keluarkan dari mulut. Tapi kalau kita mau mengeluarkan sesuatu dari mulut kita, harus kita pikirkan dulu baik-baik. Ya, jangan terbalik. Kalau ada dalam pikiran dan perasaan, tidak harus dikeluarkan lewat kata-kata. Tapi kalau kita mengeluarkan perkataan lewat kata-kata, pikir baik-baik. Firman Tuhan bilang, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dengar harus cepat, mikir harus cepat, tapi ngomong, pikir dulu. Jangan cepat-cepat marah. Kenapa? Karena kalau kita cepat-cepat ngomong dan kata-kata kita itu menyakiti orang, sulit sekali buat kita menarik kembali perkataan kita. Sudah terlanjur luka. Menarik kembali itu mustahil. Sudah tetap ada lukanya. Jadi daripada kita ngomong, kita puas. Pong. Ya, orang biasanya kalau udah mendem di sini, nggak tahan, akhirnya dia ngomong, lega nggak? Buat dia lega. Buat orang lain jadi nggak lega. Dia cuma pindahin apa yang nggak enak di sini kepada orang lain, dan hasilnya belum tentu jadi sesuai yang kita harapkan. Kita ngomong sama anak, kita ngomong sama suami, kita ngomong sama istri, kita puas. Iya, rasanya sudah kena loh ya. Ya, tapi buat dia itu menjadi tidak puas, tidak enak. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ketika orang tidak dapat mengendalikan diri, ingat baik-baik, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka iblisnya akan mengendalikan diri kita. Makanya banyak sekali orang yang membunuh pasangannya sendiri yang dia kasihi. Istri saya ini sering dengar kisah-kisah apa dari YouTube tuh, cerita-cerita pembunuhan apa gitu ya. Banyak suami bunuh istrinya, banyak istri bunuh suaminya hanya karena hal-hal kecil. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri. Ketika tersulut langsung timbul pikiran nggak baik, langsung mungkin dia tidak bisa bunuh sendiri, dia suruh orang lain untuk bunuh. Dan itu di mana-mana di seluruh dunia terjadi. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri. Makanya kalau kita lihat buah roh di Galatia 5, itu buah roh dimulai dengan kasih, tapi ditutup dengan penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, semuanya tidak baik. Kasih tanpa penguasaan diri. Jadi apa? Jadi children of God. Ya, aku mengasihi kamu, aku mengasihi istrimu seperti istriku sendiri. Akhirnya mereka saling tukar pasangan, children of God. Kasih yang kebablasan. Kasih tanpa penguasaan diri. Kebaikan tanpa penguasaan diri tidak. Semuanya harus dalam koridor penguasaan diri. Ya. Tegas itu harus konsisten walaupun dalam tekanan maupun dalam ancaman. Ada orang yang kalau lagi senang lunak. Ya, kalau dia dosen, mahasiswanya datang, kasih nilainya gampang. Syaratnya nggak dipenuhi, oke lah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau lagi jengkel, syarat dipenuhi juga, tetap dipersulit. Ya, sering kali begitu kan? Dan itu membuat banyak orang jadi unhappy. Pokoknya nggak bisa, aturannya jelas. Ya, begini. Tidak boleh kurang, harus begini. Itu namanya tidak konsisten. Dan
Tuhan itu konsisten. Dia, walaupun dia sangat mengasihi Adam, karena Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan dia, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetap diusir keluar dari Taman Eden. Dan dia rela, karena dia mengasihi, dia ikut keluar dari Taman Eden. Dan jadi manusia sama seperti kita. Karena kasihnya begitu besar, tidak merubah dia yang konsisten jadi tidak konsisten. Dia tetap konsisten. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia dimasukkan ke dalam dapur api karena tidak mau menyembah patung dari raja. Tapi walaupun dia tidak mau, mereka tidak kasar. Mereka cuma bilang, kalau ya Tuhan yang kami sembah tidak dapat menolong kami, ya dia bilang apa ya? Nah, saya baca dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, dia ngomong baik-baik, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia tetap sebut Tuanku. Dan dia tetap ngomong dengan bahasa yang wajar, bahasa yang sopan. Akibatnya apa? Ketika mereka tidak terbakar, Raja Nebukadnezar mengundang mereka keluar karena mereka tidak kasar. Raja juga tidak jengkel sama mereka. Dan bahkan Raja bilang, siapa yang tidak menyembah Allahnya, Sadrah, Mesah, dan Abednego harus dibunuh. Ya, jadi penting sekali sikap tidak kasar itu kita lakukan. Dan dikatakan di Efesus 4 ayat 2 tadi, dengan sikap yang lemah lembut dan hormat. Setiap orang itu layak mendapatkan penghormatan dari kita. Karena setiap orang diciptakan oleh Bapa kita, siapapun mereka, orang kecil, orang besar, semuanya pantas mendapatkan penghormatan dari kita. Ya. Dan yang keempat, tegas itu harus dibarengi dengan pemahaman tentang kehendak Allah. Tanpa pemahaman yang benar tentang kehendak Allah, maka ketegasan itu adalah simbol dari karakter yang egois, mau menangnya sendiri, ya kaku, keras hati. Tapi kalau didasari dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, maka ketegasan itu sama dengan ketaatan. Orang yang tegas, dia adalah orang yang hanya mau taat kepada firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak mau lakukan. Itu orang yang tegas. Makanya sekali lagi penting sekali kita mengenal firman Tuhan supaya kita ketika kita mau tegas, kita tidak tegas berdasarkan insting kita aja, tapi tegasnya kita itu karena firman Tuhan yang mengatakan demikian, ya. Lembut dan tegas itu harus seimbang. Tidak bisa berat sebelah. Kalau nggak seimbang, akibatnya bisa fatal. Kalau misalnya orang tua tegas sekali, tapi rendah lembutnya, itu akan menghasilkan anak-anak yang pemberontak. Karena anak-anak merasa ditekan, merasa dia anak jadi harus nurutin semua kehendak bapaknya, kehendak ibunya. Sehingga anak merasa tertekan, akibatnya dia jadi berontak, anak-anak pemberontak. Mungkin di depan kita enggak, tetapi di belakang kita dia jadi anak-anak yang pemberontak. Herannya ada banyak orang tua yang senang kalau anaknya takut. Halo? Senang kalau anaknya takut sama kita?
Di rumah saya nggak ada yang berani sama saya. Waduh, bangga sekali kalau di rumah nggak ada yang berani. Anak-anak di rumah lagi main, senang, sukacita. Tiba-tiba lagi enak-enak main, adiknya ngomong, cepet-cepet, beresin semua. Kenapa? Papa datang. Kok kamu tahu? Hadiratnya udah kerasa. Dari klakson mobilnya, udah kedengaran tuh papa, cepet-cepet beresin. Ya, papanya masuk, tenang, sepi. Ya, nggak tahu anak-anaknya sudah masuk rumah, ngumpet semua, ketakutan karena monster datang. Mau anaknya anggap kita monster? Mau di handphonenya dia, nama papa yang diganti, monster. Mau nama saya diganti di handphone anak saya. Tahu nggak diganti apa? Papindut, papi gendut, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak gendut lagi. Ya. Dan seringnya orang bangga kalau anak-anak takut. Ya. Jadi satu kali ada cerita seorang bapak yang apa kasar, makan pagi sama keluarganya. Lagi makan pagi, tiba-tiba anaknya yang kecil nggak sengaja mau ngambil roti, nyenggol susu, susunya tumpah karena baju bapaknya. Bapaknya kira-kira gimana? Melotot dulu yang pertama. Lalu, nggak punya mata ya? Di mana matanya? Anaknya bilang, di sini. Goblok! Loh, bilang di sini matanya goblok. Oh, di sini? Ya bener kan di sini matanya. Anaknya sakit hati. Besoknya makan pagi lagi. Bapaknya mau ngambil roti. Nyenggol susu. Susunya tumpah kena baju anaknya. Anaknya melotot. Bapaknya berdiri. Siapa yang taruh susu di sini? Ya, bapaknya nggak pernah salah, yang salah anaknya terus. Siapa yang di situ? Siapa yang di sini seperti itu? Nggak ada di sini, di rumah. Ya, di rumah seperti itu. Di sini nggak ada susu, nggak ada roti. Ya, di rumah. Ya, jadi perlu hati-hati ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau ada orang tua seperti itu, dan anaknya tidak jadi anak yang kurang ajar, itu baru mujizat. Kalau saudara seperti itu, anak saudara kurang ajar, itu wajar. Ya, jadi penting sekali, jangan sampai kita tegasnya tinggi, lembutnya kurang. Tapi kalau dibalik gimana? Lembutnya besar, tegasnya kurang. Gak pernah bilang enggak sama anaknya. Setiap kali anaknya minta sesuatu, nangis sedikit, kasih. Apa? Guling-guling, kasih. Nggak bisa bilang tidak sama anaknya. Akibatnya kita akan menyusahkan anak kita. Nanti kalau sudah besar, kita sedang membentuk anak kita menjadi anak yang cengeng, anak yang manja. Dan yang susah nanti siapa? Kita sendiri susah, anak kita susah. Jadi jangan sampai kita tidak tegas terhadap anak, tapi dengan sikap yang lemah lembut. Ya, saudara boleh catat, boleh tidak. Saya mau bilang kalau ada orang tua yang memanjakan anaknya, itu sama dengan dia sedang membunuh potensi dan karakter anak itu. Jadi hati-hati jangan sampai kita memanjakan anak. Dan kalau kita jadi anak, jangan sampai jadi anak yang manja. Selalu minta keinginannya harus dipenuhi oleh orang tuanya. Gimana prakteknya? Prakteknya nanti pulang dari sini mulai praktek. Ya, prakteknya gimana? Jadi orang yang lembut tapi tegas. Kalau yang belum nikah, ingat-ingat baik-baik supaya kalau saudara-saudara nikah, saudara lakukan hal yang sama ya. Jadi kita kan kita ini seringkali melakukan sesuatu
mengikuti orang tua kita. Karena orang tua kita mendidik dengan cara yang salah. Sehingga kita jadi produk yang gagal. Kita harus punya komitmen bahwa anak-anak kita, prakteknya ya, anak-anak kita harus lebih baik, lebih berhasil, lebih rohani, lebih cinta Tuhan daripada kita. Gimana caranya nggak tahu, tapi itu harus kita lakukan. Satu hari ada seorang direktur perusahaan, dia panggil 600 satpamnya. Satpamnya aja 600, saudara. Saya bisa bayangin betapa besar perusahaannya. Dia panggil kumpulin 600 satpam, lalu dia bilang begini, saya minta para satpam di sini, di keluargamu, jangan sampai ada yang jadi satpam lagi. Jadi apa Pak? Ya minimal jadi tentara lah, jadi polisi lah, jadi provos lah, pokoknya harus lebih tinggi dari kamu. Ya, jadi kalian sudah hidupnya gagal jadi satpam, jangan sampai anaknya jadi satpam. Nah, saya kalau direktur bisa kasih nasihatnya seperti itu, saya juga kepingin ngasih nasihat sama saudara. Anak-anak saudara harus saudara didik, harus saudara doakan, harus saudara bimbing pribadi. Jangan andalkan pembantu, jangan andalkan guru, jangan andalkan gereja. Saudara orang tua yang dititipin Tuhan, saudara yang harus mendidik mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada saudara. Dan untuk itu kadang-kadang kita perlu sedikit tega. Teganya itu jangan selalu memberikan kemudahan. Kita perlu mendidik mereka bukan berarti kita buat mereka susah, bukan. Tetapi itu dalam rangka mendidik. Supaya mereka jadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang dewasa. Kalau ada keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, maka yang pertama itu akan menuntun kepada keberhasilan dan akan menyejukkan hati banyak orang. Tidak ada kombinasi yang lebih baik daripada orang yang lembut tapi tegas. Kalau kombinasinya pas, itu akan membuat suasana rumah kita, gereja kita, itu akan sejuk, nyaman. Semua orang, tidak ada yang saling kasar, semua orang saling menghormati, tetapi semua orang tidak kompromi dengan dosa. Ya. Kedua, kalau seimbang antara lembut dan tegas, maka itu akan menghadirkan kekuatan. Kalau ada anak sedang bermasalah, datang sama orang tua, jangan bilang, ya kamu hadapin dong. Tidak cukup. Tidak cukup kita membiarkan anak kita menghadapi persoalannya sendiri. Kita perlu bilang, masalahmu apa? Kamu harus hadapi dan papa, mama akan mendukung kamu. Kasih beberapa nasihat dan alternatif. Maka dia akan mendapat kekuatan, keberanian untuk menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi. Ada banyak istri yang sedang bingung, duit kurang, anak ada masalah, suami bukannya mendukung malah nyala-nyalain. Kamu di rumah ngapain aja? Aku kan cari duit, tugas bukan ngedidik anak. Malah bukannya didukung, malah ditekan. Ya, jadi kita perlu keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Kalau saudara lihat teman-teman saudara, ada yang hidup tidak benar dalam free sex, narkoba, atau yang lain-lain. Bukan karena mereka jahat, terus mereka saudara jauhi mereka. Dan bukan karena mereka jahat, saudara jadi ikut-ikutan sama mereka. Tetapi kita perlu menerima mereka dan dengan kata-kata yang lembut membawa mereka keluar. Karena seringkali orang-orang yang berbuat
tidak baik, entah itu narkoba, beristek dan lain-lain, itu bukan karena mereka mau jadi orang jahat, tetapi karena mereka mau lari dari kenyataan hidup. Mereka mau cari arti hidup, cari kebenaran, cari damai sejahtera, cari penerimaan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu membimbing mereka dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang tidak kasar, tetapi menerima mereka apa adanya. Dan itulah yang akan membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Yang ketiga, kalau kita seimbang, maka itu akan membawa keberanian dalam mengambil sikap dan langkah. Kenapa? Karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya dan dengan siapa mereka sedang berjalan. Kalau kita bisa memberitahu mereka jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang tahu pasti benar, mereka akan melangkah. Kalau ada orang tidak tahu 2 sama tambah 2 4 dan kita kasih tahu, kita buktikan 2 sama tambah 2 4 dan dia percaya, dia akan berani mempertahankan keputusan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar untuk menjawab setiap persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Yang udah ikut DK, ya kalau ada teman-teman yang tanya, jawabnya jangan sekedar jawab. Jawab sampai mereka betul-betul ngerti. Dan kalau mereka mengerti, mereka akan berani merubah hidupnya, gaya hidupnya, semuanya karena mereka tahu sekarang ada kepastian yang benar. Ya. Dan yang terakhir, kalau kita kelembutan dan ketegasan itu seimbang, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Saya rindu setiap kita, saya undang pemain musik, saya rindu setiap kita belajar. Karena kelemah lembutan itu sudah diberikan Tuhan dalam hati kita. Bukan akan, sudah diberikan kepada kita. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan, ada sikap yang lemah lembut. Dan saudara perlu tingkatkan itu, dan saudara barengi dengan kedewasaan rohani. Maka saudara akan jadi orang yang lemah lembut dan tegas. Mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan